Halo kawan-kawan, di channel ini saya akan bercerita cerita-cerita menarik dari sebuah film. Kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Inhuman Kiss yang rilis pada tahun 2019. Sebuah film yang berasal dari Thailand. Inhuman Kiss merupakan sebuah film bergenre horor drama yang mengisahkan tentang seorang wanita yang mendapatkan kutukan Kraswe. Sekedar info, Kraswe merupakan istilah untuk menyebut hantu kuyang wanita dalam bahasa Thailand. Tanpa basa-basi, langsung kita mulai saja ceritanya. Film ini dibuka dengan menampilkan 4 anak kecil yang bernama Noi, Gert, Sai, dan Ting sedang berjalan menuju hutan. Mereka pergi ke hutan karena penasaran dengan sebuah kisah bahwa di hutan tersebut terdapat sebuah rumah angker yang di dalamnya terdapat peti, dan di dalam peti itu ada arwah penjaga hutan yang sangat mengerikan. Konon katanya, siapa yang masuk ke rumah menyeramkan tersebut tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kemudian mereka berempat pun memberanikan diri bermain petak umpet. Lalu 2 di antara mereka yaitu Sai dan Noi bersembunyi di rumah angker tersebut. Sai mulai menelusuri setiap ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Dan sampai akhirnya dia menemukan sebuah peti dan langsung melihatnya karena penasaran. Kemudian tiba-tiba muncul sosok yang sangat mengerikan. Beberapa tahun berlalu, Sai sudah tumbuh menjadi seorang remaja dewasa. Di suatu pagi, Sai terbangun dari tempat tidurnya. Betapa terkejutnya Sai karena melihat ada darah di kasur tempat ia tidur. Sai tidak mau berpikir macam-macam terlebih dahulu. Ia hanya menganggap itu hanyalah darah wanita yang mengalami menstruasi. Kemudian Sai segera membersihkan darah tersebut dan langsung pergi ke puskesmas tempat ia bekerja. Sai dewasa adalah seorang perawat di desa tempat tinggalnya. Saat Sai berangkat ke puskesmas, di tengah perjalanan tiba-tiba saja ia bertemu Gert, salah satu teman masa kecilnya dulu. Gert mengantarkan Sai sampai ke puskesmas dan selama perjalanan, Gert selalu menjahili Sai. Setibanya di puskesmas, ternyata kondisinya sangat sepi, tak ada orang sama sekali. Lagi-lagi, Gert menggoda Sai di saat Sai lagi mencari orang. Nampaknya, Gert suka kepada Sai. Beberapa saat kemudian, datanglah bapak, ibu beserta anaknya. Anak tersebut kakinya terluka pada saat bermain di malam hari. Sai pun membersihkan luka anak tersebut. Ibu anak itu menceritakan bahwa tetangganya ada yang diserang Kraswe atau kuyang yang mengincar hewan ternak warga. Ibu itu juga mewanti-wanti Gert dan Sai agar menutup pintu dan jendelanya pada malam hari. Ketika Sai terbangun di pagi hari, Sai kembali dikejutkan dengan munculnya darah di kasur. Akan tetapi, jumlahnya jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Dan dia juga melihat jendela kamarnya sudah terbuka. Padahal, sebelumnya dia sudah menutupnya pada malam hari, dan dia tidak merasa sudah membukanya. Tak hanya itu saja, di dada Sai ada sebuah luka seperti luka gigitan yang membuatnya semakin terkejut. Singkat cerita, Sai bekerja seperti biasanya di puskesmas tempat ia bekerja. Dan Gert masih setia menemani Sai kemanapun ia pergi. Karena penasaran dengan mimpinya semalam, Sai mengajak Gert untuk mendatangi rumah angker tersebut nanti malam. Dan Gert pun menyetujui permintaan Sai. Pada malam harinya, Gert dan Sai menyusuri hutan tersebut. Sempat takut, namun akhirnya mereka melihat sebuah cahaya, dan ternyata di balik cahaya tersebut adalah Noi. Noi yang juga merupakan teman masa kecil Sai dan Gert dahulu. Karena saking rindunya, Sai pun memeluk Noi dan Gert pun merasa cemburu. Noi datang ke hutan tidak sendirian, tetapi ia datang bersama pasukan pemburu kuyang yang dipimpin oleh dukun bernama Ted. Ted menceritakan bahwa kuyang suka memakan hewan ternak milik warga, bahkan bisa memakan manusia juga untuk memuaskan rasa laparnya. Selain itu,
Jika kuyang meludah di air dan airnya diminum seseorang gadis, membuat gadis tersebut menjadi kuyang juga. Karena hal itu, Ted berpesan kepada warga agar selalu berhati-hati dan harus memburu kuyang tersebut. Awalnya ayah saya yang merupakan kepala desa tidak percaya dengan cerita tersebut. Namun, pada akhirnya beliau setuju setelah Ted menunjukkan bukti bahwa ia pernah berhasil membunuh kuyang. Selanjutnya, saat saya, Noi, Gert, dan teman perempuan saya sedang ngobrol, ayah saya datang karena mau bicara dengan Noi, dan mereka disuruh pulang. Dan tiba-tiba saja saya mengalami masalah, lalu buru-buru pulang ke rumah. Ketika itu ada Gert juga, dan berencana mengantarkan saya. Namun Gert merasa aneh karena saya menolak permintaannya. Pada keesokan harinya, ketika terbangun, hal yang sama kembali terjadi. Kali ini darah di kasurnya jumlahnya semakin banyak. Saya juga muntah darah sampai berkali-kali. Luka yang ada di dada saya juga semakin parah. Di sisi lain, warga kampung dihebohkan dengan hewan ternak yang mati sangat mengenaskan. Noi mengajak Gert meninggalkan pasukan itu karena ia menganggap bahwa matinya hewan-hewan di sini disebabkan karena terkaman binatang buas. Namun Gert tetap menolaknya dan tetap ikut dengan pasukan pemburu kuyang tersebut. Malam hari tiba, Gert dan pasukan pemburu kuyang mulai melakukan perburuan dengan membawa lampu dan persenjataan lengkap. Tidak lupa sebelum berangkat, Gert mengingatkan saya agar selalu menutup pintu dan jendela kamar di rumahnya. Saat saya sudah masuk ke dalam kamar dan akan tidur, tiba-tiba saja saya mengalami kejadian sangat mengerikan. Secara tiba-tiba saya akan berubah menjadi kuyang atau keraswe. Lalu salah satu warga kampung kehilangan anaknya, dan sang suami pun langsung melapor kepada pemburu kuyang. Para pemburu pun melihat kuyang terbang. Sedangkan bayi salah satu warga kampung masih selamat karena bantuan salah satu warga. Kisah berlanjut ke Noi yang pada saat itu melihat kuyang yang sedang melintas persawahan. Noi pun langsung mengikuti kuyang tersebut dan betapa terkejutnya ia mengetahui bahwa saya ternyata adalah jelmaan kuyang. Beberapa saat kemudian saya sudah berubah menjadi manusia biasa dan melihat Noi ada di jendela. Karena syok, Noi terjatuh dari tangga. Noi masih merasa tidak percaya kalau saya adalah sosok kuyang tersebut. Sedangkan saya merasa sedih, depresi, dan bingung apa yang harus dilakukan. Terlebih lagi Noi sudah mengetahui bahwa dirinya adalah jelmaan kuyang. Pada keesokan harinya, saya pergi ke puskesmas melakukan rutinitas pekerjaannya seperti biasa. Akan tetapi saya tidak melihat Noi di sana. Saya beranggapan Noi pergi karena mengetahui bahwa dirinya adalah kuyang yang meresahkan banyak warga. Ternyata Noi tidak pergi meninggalkan saya. Dia hanya pergi ke sebuah kuil. Di sana, Noi bertemu dengan seorang biksu. Biksu tersebut menceritakan bahwa sosok kuyang berasal dari ilmu hitam yang sangat mengerikan. Biksu juga menjelaskan bahwa sebenarnya kuyang itu tidak akan mengganggu manusia jika tidak dicari keberadaannya. Singkat cerita, Noi pun pulang dari kuil tersebut dan berencana memberikan ayam kepada saya pada malam hari. Tujuannya, saya biar tidak keluar rumah dan tidak meresahkan warga kampung. Dan sesuai rencana pada malam harinya, saya yang telah berubah menjadi kuyang dengan lahapnya memakan ayam yang diberikan oleh Noi. Keesokan harinya, saya yang bekerja di puskesmas seperti biasanya lagi, dan merasa sangat senang akhirnya Noi telah kembali lagi. Saya pun memeluk Noi karena saking senangnya. Setelah itu, Noi mengajak saya mencari udara segar. Suatu hari, Noi mendapatkan informasi dari seorang biksu yang menceritakan bahwa ada sebuah tanaman yang bisa mencegah perubahan kuyang. Akan tetapi, tanaman ini hanya terdapat di hutan yang sangat angker, dan efeknya hanya sementara saja, dan Noi mencarinya.
Esok pagi, saya dan Noi berada di puskesmas. Ketika itu juga saya yang sedang merawat anak kecil didatangi oleh Gert dan memberikannya segelas minuman. Gert juga mengatakan kepada saya bahwa malam ini ada perburuan besar-besaran. Ternyata anak kecil itu juga meminum minuman yang diminum oleh saya. Tentu kalian masih ingat skin sebelumnya kan? Bahwa jika seorang wanita meminum cairan yang diminum oleh kuyang, maka wanita tersebut akan menjadi kuyang juga. Dan terbukti pada malam harinya anak kecil itu berubah menjadi kuyang dan akhirnya dibunuh dengan cara ditembak saat kuyang anak kecil bersembunyi di bawah meja. Pada pagi harinya, warga kampung bersama pemburu kuyang melakukan ritual pembakaran mayat. Betapa sedih orang tua anak kecil tersebut melihat anaknya sudah tiada. Sedangkan si Sai merasa sangat gelisah dan ketakutan karena ia menyadari bahwa dialah yang menyebabkan semua itu terjadi. Noi berusaha menenangkan Sai dan berjanji untuk selalu melindungi Sai. Pada suatu malam, Sai dan Noi pergi menuju ke suatu hutan. Namun aksi ini ternyata diketahui oleh para pemburu kuyang. Karena ada Gert di sana, Gert berusaha meyakinkan mereka agar kembali saja. Namun ucapan Gert sama sekali tidak dihiraukan. Sai dan Noi pun sampai di rumah angker di hutan tersebut. Di sana mereka melihat ada tanaman menyala warna hijau. Seketika Noi teringat dengan perkataan biksu mengenai tanaman yang bisa memberhentikan perubahan kuyang. Tanaman itu pun langsung diberikan kepada Sai dan langsung ia makan. Maka ia tidak akan berubah menjadi kuyang selama seharian penuh. Akhirnya mereka pun membawa beberapa tanaman tersebut supaya bisa dikonsumsi oleh Sai. Sebelum Sai dan Noi benar-benar pulang, mereka ternyata ketahuan dahulu oleh para pemburu kuyang. Noi berkelahi dengan Gert karena Gert merasa cemburu dengan Noi yang berdua-duaan dengan Sai. Sedangkan Sai berlari menuju rumah angker tersebut dan dikejar oleh para pemburu kuyang. Sai yang melihat sebuah kotak bercahaya teringat dengan kejadian mengerikan sewaktu kecil. Namun saat itu juga Sai berubah menjadi kuyang dan menyerang para pemburu kuyang. Satu persatu dibunuh hingga tersisa satu, yaitu ketua pasukan. Kemudian Gert yang menyadari bahwa Sai akan ditembak oleh Ted berusaha menghalangi supaya kuyang Sai tidak tertembak. Namun Ted terlalu kuat buat Gert dan terdoronglah Gert. Noi yang juga mengetahui Sai telah berubah menjadi kuyang mencari tubuh manusia Sai. Dan ketika ditemukan, Sai yang menjadi kuyang sudah kembali ke wujud manusianya. Maka pulanglah mereka. Ketika di rumah, Sai pun menyimpan tanaman tersebut dan akan ia makan untuk mencegah supaya tidak berubah jadi kuyang meski hanya sementara. Warga kampung dikejutkan dengan kematian para pemburu kuyang dan juga banyak warga lainnya. Kemudian ayah Sai bertanya kepada Ted, siapa yang menjadi kuyang tersebut dan bagaimana wujudnya. Ternyata Noi diam-diam mendengarkan percakapan tersebut dan mengetahui Sai sedang dalam bahaya. Ia pun segera menemui Sai. Namun saat di tengah perjalanan, dadanya terasa sakit sekali. Ternyata hal ini disebabkan oleh sebelumnya Noi pernah berciuman dengan Sai. Skin berpindah ke warga kampung yang berbondong-bondong ke rumah Sai. Mereka ingin membuktikan bahwa Sai memang benar-benar kuyang yang meresahkan tersebut. Sementara itu, Sai merasa kebingungan karena tanamannya hilang entah kemana. Kemudian ia pun menanyakannya kepada neneknya. Dan nenek Sai menjawab bahwa tanaman itu ditaruh di keranjang cucian. Lalu Sai dengan terburu-buru mengambil tanaman tersebut untuk dimakan sebelum ia benar-benar berubah menjadi kuyang. Di sisi lain, ayah Sai berusaha menghalangi para pemburu kuyang supaya tidak masuk ke dalam dan ia melakukan tembakan peringatan. Tembakan itu justru membuat Sai semakin kebingungan. Tanaman yang sudah dipegangnya justru jatuh ke dalam tanah. Kemudian ayah Sai memanggil Sai, dan Sai belum keluar juga karena masih mencari tanamannya di tanah. Beruntung Sai masih sempat memakan tanaman tersebut dan langsung keluar rumah.
Ia berdalih bahwa ia masih mandi sehingga tidak langsung keluar rumah. Ted masih belum percaya dan meminta Gert untuk menceritakan semuanya. Karena Gert cinta pada Sai, maka dia tidak mengaku. Lantas, Sai beralibi bahwa pasukan tersebut ingin memperkosanya, sehingga ia harus melawan. Tujuannya agar mereka percaya bahwa dirinya bukanlah kuyang yang disangka-sangka selama ini. Alibi Sai juga didukung oleh Gert yang menceritakan bahwa si Sai memang hendak diperkosa. Sementara itu, si Noi yang dadanya sangat sakit diselamatkan oleh seorang biksu. Sedangkan di sisi lain, saat Gert hendak tertidur, Ted menemui Gert dan merasa kecewa karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Gert. Tak lama kemudian, Ted berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan dan langsung menggigit Gert. Seketika, Gert langsung tertular menjadi sosok yang mengerikan. Tanaman yang dipunyai Sai stoknya sudah semakin menipis. Noi pun membantu mencari tanaman krasue di hutan. Sayangnya, ketika sudah sampai di hutan, tanaman itu justru rusak karena dibakar. Ternyata Ted lah yang membakar tanaman itu. Noi berusaha menanam tanaman yang sudah terbakar. Tentu saja hal tersebut hanya sia-sia belaka. Tanamannya tidak bisa tumbuh. Singkat cerita, Noi mengajak saya untuk melarikan diri ke Bangkok supaya lebih aman dan juga mencari bantuan. Noi menyuruh saya untuk menemuinya esok sebelum matahari terbenam. Saya masih bimbang apakah mengikuti ajakan Noi atau tidak. Sementara itu di kamar Gert ia berubah menjadi makhluk menyeramkan dan mendengar bisikan-bisikan untuk membunuh Sai serta menghancurkan jantungnya. Apa yang dialami Gert ini tidak lain disebabkan karena Ted menggigitnya kemarin. Orang tua Gert yang mengetahui hal ini pun merasa sangat syok, lalu mengajak saya untuk menemui Gert. Sesampainya di rumah Gert menyampaikan yang sebenarnya bahwa ia adalah orang pertama yang melihat saya berubah menjadi kuyang. Ternyata bukan Noi yang tahu duluan, melainkan Gert. Gert tahu saya berubah menjadi kuyang karena Gert mengikuti saya saat pulang ke rumahnya. Bahkan Gert juga melihat saya memakan hewan ternak milik warga, yang mana saat itu saya tidak mau diajak pulang bareng. Gert tetap tergabung ke tim pemburu kuyang untuk menghalau mereka agar si Sai tidak ketahuan. Keesokan harinya, Noi menemui biksu di sebuah kuil. Biksu menceritakan bagaimana awal mula kisah Krasue atau kuyang ini. Pada zaman dahulu, Krasue merupakan istri dari Krahang. Namun Krasue selingkuh dan memilih mencintai manusia. Hingga akhirnya Krasue pun hamil dengan manusia, dan Krahang marah lalu membunuh Krasue dan berhasil mengambil jantungnya. Sejak saat itu Krahang selalu mencari jantung Krasue sebagai bentuk pelampiasan. Dari cerita di atas bisa kita simpulkan bahwa Ted, ketua pemburu kuyang, adalah Krahang. Pada malam hari, Noi sudah tiba di hutan untuk menunggu Sai. Namun ternyata di sisi lain, ayah Sai mengajak saya untuk menonton layar tancap. Saya berusaha melarikan diri tapi ada saja yang menghalangi. Seketika, dada saya sakit sekali dan Noi juga merasakan hal yang sama. Saya pun berubah menjadi kuyang di depan orang banyak. Sementara itu si Gert berubah menjadi makhluk menyeramkan yang dapat membunuh kuyang Sai. Beruntung Noi datang tepat waktu dan berhasil menyadarkan Gert yang sebelumnya sudah dihasut oleh Ted. Kuyang Sai hampir terbunuh oleh Gert. Gert pun memutuskan bertarung dengan si Ted. Namun pada akhirnya Ted yang berhasil mengalahkan Gert. Gert pun tewas. Sedangkan di sisi lain, para warga memukuli tubuh Sai, dan melihat hal itu, Noi berusaha menghentikannya dan membawa tubuh Sai ke tempat yang lebih aman. Ted tidak membiarkan Noi membawa Sai, lalu Noi pun berniat melawan Ted dengan tangan kosong. Dan saat itu juga ada biksu yang membantu Noi dan berhasil membunuh si Ted. Biksu pun menyuruh Noi membawa tubuh Sai ke tempat yang lebih aman.
Akan tetapi warga tidak membiarkan Sai berlari begitu saja. Hingga akhirnya Noi berhasil sampai ke tepian danau dan Noi berjanji kepada Kuyang Sai untuk merawat dan menyembuhkannya ketika mereka sudah tiba di Bangkok. Di saat yang bersamaan, warga berhasil menembak kepala Kuyang Sai. Kuyang Sai pun tewas seketika. Itulah dia cerita bergambar dari film Inhuman Kiss, cerita horor menyeramkan yang dibalut dengan kisah cinta segitiga antara sahabat sedari kecil. Jangan lupa kawan-kawan, jika kalian suka video ini, klik subscribe, like, dan share video ini ya.